kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Latar belakang, pajak penghasilan pasal 26 memiliki perin. PPh pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN dari Indonesia. Dengan adanya pemotongan pajak ini, negara tetap memperoleh penerimaan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak asing tanpa harus menunggu mereka melapor secara langsung. Definisi PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri atau WPLN, selain yang dijalankan melalui bentuk usaha tetap atau BUT. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa entitas asing yang memperoleh manfaat ekonomi dari Indonesia turut menyumbang penerimaan fiskal kepada negara. PPh 26 adalah wujud nyata implementasi prinsip pemajakan berbasis negara sumber memiliki hak prioritas untuk mengenai pajak. Subjek PPh pasal 26. Subjek pajak dalam PPh 26 adalah orang pribadi maupun badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak didirikan di Indonesia dan tidak menjalankan kegiatan usaha melalui bentuk usaha di Indonesia. Terdapat beberapa kategori subjek pajak luar negeri, yaitu orang pribadi asing, badan usaha asing, serta organisasi internasional tertentu. Objek PPh pasal 26. Objek PPh pasal 26 mencakup seluruh penghasilan bruto yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh wajib pajak luar negeri. Beberapa kategori utama yang menjadi objek pajak ini meliputi dividen, yaitu pembagian yang diterima WPLN dari saham yang mereka miliki di perusahaan Indonesia. Bunga, termasuk diskonto, premium, atau imbalan lainnya atas pinjaman uang atau obligasi. Royalti yang mencakup pembayaran atas penggunaan hak cipta, hak paten, merek dagang, dan kekayaan intelektual lainnya. Sewa, baik sewa properti, alat-alat berat, maupun sumber daya alam. Selanjutnya, imbalan jenis teknis, manajerial, dan konsultasi, termasuk pembayaran atas pemberian jasa tanpa kehadiran fisik di Indonesia. Penghasilan lain seperti hadiah, pensiun, premi asuransi, keuntungan dari penjualan aset di Indonesia, dan pembayaran sejenis lainnya. Perhitungan, tarif, dan mekanisme pemotongan PPh pasal 26. Perhitungan PPh pasal 26 didasarkan pada prinsip pengenaan pajak atas penghasilan bruto yang diterima oleh WPLN. Artinya, dikenakan atas total nilai pembayaran, pemperhitungan biaya-biaya atau pengeluaran tanpa lain yang mungkin terkait dengan perolehan penghasilan tersebut. Tarif standar PPh 26 yang berlaku di Indonesia adalah 20% dari jumlah bruto penghasilan. Jika dengan P3B, untuk dividen, tarif yang bisa dikurangi menjadi 10% atau bahkan 5% jika pemegang saham asing memiliki persentase kepemilikan tertentu, biasanya minimal 25% dalam perusahaan Indonesia. Untuk bunga dan royalti, tarif bisa diturun menjadi 10% atau bahkan 0% dalam beberapa P3B. Mekanisme pemotongan PPh pasal 26. Langkah-langkah pemotongannya meliputi 1. Verifikasi status WPLN, apakah berhak atas fasilitas tarif berdasarkan P3B atau tidak. Yang kedua, penentuan tarif sesuai dengan ketentuan domestik atau P3B. Yang ketiga, pemotongan pajak dari jumlah penghasilan bruto. Yang keempat, penerbitan bukti potong kepada WPLN. Dan yang kelima, penyetoran pajak ke kas negara dan pelaporan dalam SPT massa. Pengecualian PPh pasal 26. Pengecualian diatur baik dalam ketentuan domestik maupun P3B yang berlaku. Penghasilan yang biasanya dikecualikan meliputi: yang pertama, penghasilan dari dividen antar perusahaan yang memenuhi syarat kepemilikan saham tertentu sesuai ketentuan P3B. Yang kedua, penghasilan dari bunga pinjaman resmi antar pemerintah, misalnya pembayaran bunga pinjaman dari proyek bilateral antar negara. Yang ketiga, penghasilan yang berkaitan dengan kegiatan diplomatik dan konsuler sesuai prinsip asas kekebalan diplomatik. Yang keempat, penghasilan dari internasional tertentu yang mendapat pengecualian khusus berdasarkan kesepakatan dan pemerintah Indonesia. Tata cara pemotongan dan penyetoran serta pelaporan PPh pasal 26. Pemotongan pajak penghasilan 26. Pihak yang berkewajiban melakukan pemotongan PPh 26 mencakup subjek pajak dalam negeri, badan pemerintah, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, serta perwakilan perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia. Penyetoran pajak
Setelah melakukan pemotongan, pihak pemotong wajib menyetorkan PPh 26 tersebut ke kas negara sesuai dengan aturan, yaitu menggunakan surat setoran pajak atau SSP elektronik atau melalui sistem e-billing yang telah tersedia oleh Direktorat Pajak. Tenggat waktu penyetoran adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan pajak PPh Pasal 26. Setelah pajak disetor, pemotong wajib menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT masa PP 26 kepada kantor pelayanan pajak atau KPP, tempat pemotongan terdaftar. Batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. SPT masa 26 dilampiri oleh dokumen pendukung. Contoh perhitungan PPh Pasal 26. PT MMS Indonesia membayar kepada pemegang saham asing atau SPLN dari Singapura dan memiliki lisensi asing. Yang pertama, definisi kepada pemegang saham Singapura sebesar 10 miliar. Tarif default PPh Pasal 26 adalah 20%, tapi karena ada P3B Indonesia Singapura, tarif dividen diturunkan menjadi 10%. PPh Pasal 26 atas dividen sama dengan 10% dikali 10 miliar, sama dengan 1 miliar. Tarif royalti kepada pemilik lisensi Jepang sebesar 5 juta. Tarif default Pasal 26 yaitu 20%. P3B Indonesia Jepang menetapkan tarif royalti 10%. PPh Pasal 26 atas royalti adalah 10% kali 5 miliar, maka hasilnya adalah 500 juta. Total PPh Pasal 26 dipotong dan disetor adalah 1 miliar ditambah 500 juta, sama dengan 1 miliar 500 juta. Kesimpulan, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan atas penghasilan wajib pajak luar negeri atau PLN yang bersumber dari Indonesia. Pajak ini menggunakan asas source based taxation, sehingga penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa berasal dari Indonesia dikenai pemotongan oleh pihak dalam negeri. Tarif umumnya 20% dari bruto, namun dapat lebih rendah jika mengikuti tarif preferensial dari P3B. Secara administrasi, pemotongan dilakukan melalui mekanisme withholding tax. Pihak pemotong wajib memeriksa domisili dan status beneficial owner, melakukan pemotongan sesuai tarif, menyetor pajak maksimal tanggal 10, dan melaporkan melalui SPT masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. PPh Pasal 26 juga menyebutkan pengecualian dan tarif khusus sesuai dengan ketentuan domestik dan P3B.